Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live lagi ya. Istiqomah setiap ba'da duhur ya. Masih surah Al-Baqarah. Al-Baqarah sekarang memasuki ayat yang ke 94. Oh, salah. 90 ya, 94 sekarang nih. Bentar, kita setting dulu. 94. Ternyata itu 84 sahabat. Ini 94 di sini ya. Iya, di sini 94. Ya. Ayat yang ke 94. Ya, ayatnya cukup pendek ya. Nanti kita sambung. Kalau emang waktunya masih cukup ya. Baik, kita tidak panjang kalam ya, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Ya, sadaqallahul azim. Ya, ayat 94 dulu ya. Ayat 94 dulu kita bahas dulu ya. Nanti waktunya sampai kita lanjut ke 95. Ya, qul ya. Qul, lihat di sini ada huruf qaf ya. Hati-hati di huruf qaf. Qaf makhrajnya ada di pangkal lidah ya. Ada di alisan. Alisannya itu di pangkal lidah. Pangkal lidahnya terangkat ya, terangkat ketika mengucapkan huruf qaf ya. Menyentuh langit-langit yang mempunyai anak lidah ya. Ya. Bedakan dengan kaf ya. Kemudian secara sifat yaitu asyidah. Asyidah ketika qaf ini sukun ya, dia akan tertahan suaranya. Ya, tertahan suaranya. Kemudian sifat yang lainnya yaitu isti'la. Isti'la itu terangkat ya, lidahnya terangkat ketika mengucapkan huruf qaf ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu qalqala, mantul ya. Qalqala itu mantul ya. Lanjut ya. Qul, awas hati-hati ya. Punya sifat inhirab lam ini ya, jangan sampai kita salah nanti mantul. Lam ya secara makhraj ada di alisan. Alisannya di mana? Alisannya ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya. Sejajar dengan gigi seri atas. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud yang pertama ya. Tertahannya suara dan mengalirnya suara. Di antaranya itu baini ya, antara tertahan asyidah dan mengalir ar-rakhwa. Kemudian ada di sifat yang lain yaitu al-idlaq ya. Idlaq itu huruf mudah ya ketika diucapkan. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya inhirab. Inhirab ya, yang saya bilang inhirab ini menghindari pantulan ya, yaitu condongkan lidah kita ke kiri atau ke kanan ya, menghindari pantulan karena lam ini bukan huruf qalqalah.
Qul in kanat, ya. Nun sukun. Nun sukun menghadapi huruf kaf, ya. Secara hukum ini adalah ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Aminah. Ya, kita bergabung lagi Bu ya siang hari ini ya, semoga berkah ya, barokah buat kita semuanya. Ab'ad ya, jauh. Ikhfa hakiki, ab'ad itu jauh ya, huruf-huruf kaf, qaf ya. Ini ikhfa hakiki ya. Kemudian nun ini secara konsonan ya, secara individu mempunyai makhraj di al-lisan. Al-lisan yaitu ujung lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya, sejajar dengan gigi seri ya, atas. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud. Yang pertama ya, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara arkhawah ya, bainiyah di tengah-tengah nun. Kemudian sifat yang lainnya yaitu al-idlaq ya, huruf-huruf mudah, mudah diucapkan. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ketika bertasdid, dia ini mempunyai sifat gunnah ya, gunnah dengung, ditahan 2 sampai 3 harokat. Kanat ya, kaf ya, kaf secara makhraj ada di alisan ya. Alisannya di mana? Yaitu di ujung lidah ya, setelah pangkal lidah ya, setelah pangkal lidah ujung lidah. Yaitu terangkat ya, terangkat bersentuhan dengan langit-langit yang berdaging, ak gitu ya, ak gitu. Kemudian sifatnya dia al-hams ya, al-hams itu dialirkan napasnya ketika mengucapkan huruf ak yang bersukun ya, ak bersukun contoh ya, ini harus dialirkan udaranya atau napasnya ya, karena sifatnya hams. Kemudian di mana lagi sifatnya bisa di ini ya, aja di kita bakat kaf ya, yaitu asyidah ya, masya Allah, di asyidah kaf bisa ya. Ada 5 karakter ya, tetapi yang saya akan bahas yang sudah pasti ya di al-hams gitu, al-hams ada di asyidah, kemudian ada di al-istifal, iya istifal gitu ya. Kemudian ada di al-infitah, kemudian ada al-ismat ya. Jadi kaf ini mempunyai 5 karakter. Tapi yang sudah pasti al-hams mengalir ya, mengalir kaf. Kanat ya, nun tadi sudah dibahas. Ta ya, ta mempunyai makhraj di al-lisan. Alisannya di mana ya? Yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. At ya, gitu ya. Disentuhkan ya ujung lidahnya. Kemudian sifatnya yaitu al-hams ya, dialirkan ya. Ya. Alif lam, apa tuh? Alif lam. Ya, di sini ta ya, ta. Secara sifat al-hams dialirkan ya, at itu tidak boleh at ya, tidak boleh mentok ya, ini al-hams, taknya secara sifat al-hams. Alif lamin, yang mana tuh alif lamin ya. Lanjut, lakumud ya, lakumud. Nah, ini dal sebenarnya makhraj sama dengan ta ya, dal. Tapi dari sini dulu la ya, lam makhrajnya ada di alisan ya, ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan sejajar dengan gigi seri, la gitu ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, masya Allah banyak tawasud ya. Tawasud antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara arkhawah ya, di tengah-tengah. Kemudian ada di al-idlaq, huruf-huruf mudah ketika diucapkan lam ini ya. Kemudian ada di inhirab, ketika disukunkan ya, sifatnya akan tidak mantul ya, karena
condongkan lidahnya kiri dan kanan. Alham gitu ya, tidak boleh mantul. Kemudian kaf, sudah tadi mim ya. Mim mempunyai sifat asyafatain. Ya, asyafatain apa itu asyafatain? Dua bibir ya. Jadi ketika mengucapkan huruf mim ya, sifatnya harus asyafatain, dua bibir terkatup. Ya. Kemudian sifat yang lainnya yaitu al-khayshum. Al-khayshum itu alirannya melalui rongga hidung. Gitu ya. Kemudian makhraj tadi ya, makhrajnya ada di asyafatain, kemudian ada di al-khayshum. Sifatnya baru di tawasud ya, tawasud antara asyidah dan tertahannya suara dan rakhwah mengalirnya suara. Tengah-tengah dia. Ya. Kemudian al-idlaq huruf mudah. Kemudian sifat yang berlawanannya, tidak berlawanannya itu gunnah ketika dia tasdid. Ya tasdid ya. Gunnah. Lakumudda. Afwan. Lakumudda. Di sini ada alif lam ya. Alif lamnya ada tapi tidak terbaca. Itu aja ya mudahnya. Walaupun di sini ada huruf-huruf syamsiah gitu ya. Ketika alif lamnya tidak terbaca ya, masuk ke huruf syamsiah, maka di sini alif lamnya alif lam syamsiah ya, tidak terbaca. Lakumuddarul ya, di sini dal. Dalnya mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Gitu. Ya. Kemudian secara makhraj ya, secara makhraj karena ini mad ya, huruf-huruf mad, maka makhrajnya yaitu al-jaub, maudhi'ul jaub ya, rongga mulut saja. Darul Astagfirullahaladzim ya. Serak tenggorokannya sahabat. Darul ru ya, ro-nya tebal ya, jangan lupa ro-nya tebal. Karena apa? Karena ro-nya harokatnya doma. Ru ya. Ingat, ro ini mempunyai sifat takrir ya. Takrir yang pertama, kemudian inhirab. Antara takrir dan inhirab harus dikombinasikan ya. Jangan takrirnya saja tapi inhirabnya dihilangkan, jangan ya. Takrin ketika bergetar, ar bergetar, ditarik ya lidahnya ke dalam ya. Inhirab namanya condong, dicondongkan ke dalam lidahnya. Jadi ar gitu, tidak boleh ar ya. Nanti sifat inhirabnya nggak dapat, hanya mempunyai sifat takrir saja. Darul ya, sini alif lam ya, alif lam terbaca ya, qamariyah alif lam, alif wasol dan lam. Ya, di sini ada alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas. Darul ya, lamnya jangan lupa nih ya. Harus punya inhirab, harus dicondongkan kiri kanan supaya tidak mantul. Darul gitu ya. Jadi nggak mantul ya kalau dicondongkan. Mad badal ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Khi ya. Makhrajnya ada di al-halq ya, bagian atas ya, tenggorokan atas kha ya. Awas jangan tertukar dengan ha. Dengan ha. Awas. Di situ semuanya masuk tuh. Kha ini tenggorokan atas, ha ini tenggorokan tengah, ha ini tenggorokan bawah. Awas jangan terbalik. Ketika mengucapkan huruf kha harus tebal. Akhi, tebal ya. Akhi. Kemudian sifatnya al-hams. Al-hams alirkan ketika dia sukun, gitu ya, ketika sukun. Kemudian sifat yang lainnya yaitu mempunyai sifat isti'la ya, terangkat ya lidahnya, akhi ya, terangkat, di pangkal lidahnya terangkat. Akhi ya gitu ya. Akhira, awas, ra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Misudari. Ya, selamat bergabung Ibu ya, selamat kita bahas tahsin bareng-bareng ya. Semoga ada manfaatnya ya. Insya Allah ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian lanjut ya,
Akhira ya. Ingat ya, hukumnya harus dibaca tebal. Ya, harus dibaca tebal. Kenapa? Karena ro-nya harokatnya fathah. Akhira ya, tebal. Kemudian secara makhrajnya ro ini ada di al-lisan. Al-lisannya di mana alisannya? Yaitu alisannya ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan sejajar dengan gigi seri atas ya. Akhira ra ya, tebal. Kemudian secara sifat dia punya sifat tawasud antara ya, terima kasih, Masya Allah, moga berkah ya. Terima kasih sudah mengirim bunga mawar. Semoga bermanfaat bagi ibu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran ya. Akhira ya, ra ya mempunyai sifat tawasud ya antara asyidah tertahannya suara dan arakhwah mengalirnya suara. Jadi tengah-tengah bainiyah. Bainiyah itu antara asyidah arakhwah, itu namanya bainiyah. Ya, kemudian tawasud sifatnya. Akhira ra ya, tebal ya, jangan lupa getarnya nggak boleh lebih dari 2 ya. Akhira ya, karena dia punya sifat inhiraf. Takrir itu bergetar. Ketika bergetar lidahnya tarik ke dalam ya. Gitu. Jadi hanya bergetar 2 sampai 3 lah, sampai 3 ya. Ya dikira-kira ya. Tapi jangan bergetar terlalu berlebihan. Akhir ar-rahmanir rahim. Belajar, dilatih lidahnya ya, dilatih. Ya, silakan yang belum bergabung bantu tap-tap layarnya sahabatku ya. Bunda ya, ayahanda ya, bantu tap-tap layar supaya apa ya? Supaya teman-teman kita tahu ya. Bisa menghidupkan Al-Qur'an, belajar tahsin Al-Qur'an ya. Semoga yang belum mengerti atau belum paham atau belum lancar bisa bergabung bersama-sama kita. Akhiratu ya, tak marbutah. Tak marbutah ketika sukun atau ketika waqaf ya, ketika waqaf ya. Ketika waqaf atau di akhir ayat berubah menjadi ha ya. Tak marbutah ini. Makhrajnya secara makhraj sama dengan tak biasa ya. Ketika dia statusnya tak. Tetapi kalau statusnya dia menjadi di akhir kalimat atau waqaf berubah menjadi ha, yaitu ha bawah tenggorokan. Akhiratu ratu ya, ratu ingat ain ya, jangan sampai ing. Jangan indallah, tapi indal ya, indallah gitu ya. Ain makhrajnya ada di tengah-tengah tenggorokan ya, ketika keluar angin ain ini ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Kemudian makhrajnya ada di ya tengah tenggorokan ya, sifatnya ada di tawasud ya. Tawasud antar asyidah tertahannya suara dan mengalirnya suara ar-rakhwa. Bainiyah di tengah-tengah ain ya. Kemudian di sini ada nun sukun ya. Nun sukun menghadapi huruf dal ya. Apa itu bacaannya secara hukum? Secara hukum yaitu ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki ya. Jadi ketika ada nun sukun menghadap huruf ikhfa, maka dibaca samar ya, dibaca samar dan ditahan dulu 2 harokat, tidak usah terburu-buru. Aidallah ya, di sini ada lam jalalah. Sebelum lam jalalah harokatnya fathah ya. Sehingga harus dibaca tafkhim, tebal ya, harus baca tebal lam jalalahnya. Aidallah, penekanan di lam karena ada tasdid di sini ya. Kemudian lamnya panjang 2 harokat ya. 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Tebal, jangan lupa tebal. Aidallahi ha. Makhrajnya ada di bawah tenggorokan tuh, jangan ketukar dengan kha nih. Hi kha baru ya, jangan hi ha. Hi ha atau hi kha ya. Ya, ini masalahnya bergendengan nih ya. Apa namanya?
berbaris ya. Indallahi kha gitu ya, naik. Ketika di bawah langsung naik. Karena kha ini makhrajnya di atas tenggorokan. Kalau ini di bawah tenggorokan. Indallahi kha gitu ya. Makhrajnya di bawah tenggorokan, kemudian secara sifat ada di al-hamas ketika dia sukun ya. Ya. Al-hamas, alirkan napasnya atau alirkan udaranya. Jangan diputus, jangan dinas gitu ya. Kalau mau dialirkan jangan diputus. Dinas ya. Dinas gitu lah. Kalau di Fatihah ya ada ya. Maaf. Mana dia tadi? Ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Jangan ihdinas diputus ya, harus dialirkan terus ya. Kalau al-hamas. Ihdinas sirat gitu. Ha. Kemudian al-hamas mengalir ya, mengalir napas kita. Kemudian kha ya, tadi udah ya, di makhraj ada di atas tenggorokan ya. Huruf-huruf tebal dia ya, kha. Kemudian secara sifatnya ada di al-hamas mengalir ketika dia sukun. Mengalir ya. Kemudian sifatnya ada di isti'la ya, terangkat pangkal lidahnya gitu, terangkat ya. Kemudian kha secara hukum mad tabi'i. Mad tabi'i karena kha fathahnya menghadapi alif ya. Panjangnya 2 harokat. 1 alif atau 2 ketukan. Kha gitu ya, ketukan 2 ketukan aja, kha gitu. Kemudian secara makhraj karena huruf mad ya, huruf mad ini al-jauf ya, maudhi'ul jauf, yaitu di rongga mulut. Awas, hati-hati rongga mulut saja, tidak boleh masuk ke rongga hidung ya, karena al-jauf. Khalisa fa ya, ini sad ya, huruf sad, awas. Jangan tertukar dengan huruf sin ya. Jangan tertukar dengan huruf shin. Jangan tertukar dengan huruf fa gitu ya. Kha, contoh khalisatan. Nah, kalau seperti itu bacanya berarti pakai sin. Ya, pakai sin. Atau khalisatan. Kalau begitu berarti bacanya pakai shin ya. Hati-hati makhrajnya beda ya, makhrajnya beda, kecuali sin sama makhraj tapi sifatnya beda. Ya, sad ini makhrajnya ada di al-lisan ya, yaitu ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah ya. Liso gitu ya. Kemudian secara makhraj sama dengan sin. Tetapi secara sifat sad ini mempunyai sifat isti'la, yaitu terangkatnya lidah ya, lidahnya jadi terangkat ya, jadi hampir menutupi ya, karena sad ini mempunyai sifat itsbaq juga ya. Khalisa sa ya, tebal, dibaca tebal, beda dengan so. Kalau so berarti pakai sin. Kemudian sifatnya al-hamas ya, al-hamas mengalir ketika dia sukun. Kemudian sad mempunyai sifat karakter yang lain banyak ya, bisa di al-arkhah ya, bisa di al-isti'la, kemudian bisa di al-itsbaq, bisa di al-ismat gitu ya. Jadi mempunyai 5 karakter dia. Khalisatan, di sini ada tanwin ya. Ini ya, tanwin ya. Patah tain itu tanwin sama kasroh tain juga tanwin, domah tain juga tanwin ya namanya. Ketika ada tanwin ya menghadapi huruf mim ya. Ketika ada tanwin menghadapi huruf mim, bacaannya secara hukum yaitu idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah ya. Harus dilebur ya. Jangan dibaca khalisatan, nggak boleh ya, harus dilebur tanwinnya ke huruf mim. Ini namanya idgham bi gunnah kamil. Khalisatan. Di sini ada nun sukun, awas. Nun sukun depannya apa nih? Depannya huruf dal ya. Depannya huruf dal. Jangan lupa ketika ada nun sukun ya menghadapi huruf dal ya, maka bacanya ikhfa ya. Ikhfa hakiki ya.
harus dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Min dunin nas, ya. Mad tabi'i secara hukum, kemudian secara makhraj karena dia huruf mad, ya, huruf mad, maka wajib dibaca panjang 2 harokat, ya. Kemudian secara makhraj karena ini huruf mad, ya, tadi hukumnya mad tabi'i, ya, panjang 2 harokat. Kemudian secara makhraj ini adalah maudi'ul jaub atau al-jaub, ya, mengalirnya lewat mulut saja, rongga mulut, gitu, rongga mulut. Kemudian mi'dunin nasi. Di sini ada alif lam, ya. Alif lamnya tidak terbaca, yaitu alif lam syamsiah. Alif lam ta'rif itu dibagi 2, ada qamari, ada syamsi, ya. Ada qamariyah, ada syamsiah. Ketika dia tidak terbaca alif lamnya berarti ini alif lam syamsiah. Mi'dunin, ya, kemudian di sini ada nun, ya. Nunnya bertasdid bacaan gunnah, ya, bacaan gunnah ditahan 2 sampai 3 harokat. Mi'dunin, ya, nunnya panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan secara hukum. Secara hukum tajwid, ya, secara makhraj, secara keluarnya huruf dari lisan kita, nah karena ini mad, ya, menghadapi huruf mad berarti maudi'ul jaub, ya, di rongga mulut saja, ya, di rongga mulut. Kemudian naknya panjang 2 harokat, ya, sama, ya, makhrajnya al jaub, hanya di rongga mulut. Mi'dunin nasi, ya, sin makhrajnya ada di alisan, ya, alisan yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian bawah, ya. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams kita ketika dia sukun, as gitu, ya, mengalir, jangan diputus, astaghfirullah, gitu, ya, alirkan, ya, jangan diputus, tapi dialirkan, gitu, mengalir, ya. Kemudian al-hams, ya, mengalir, ya, mengalir udara ketika dia sukun. Kemudian ada di mana lagi? Ada di ar-khawah, ya, ar-khawah, kemudian ada di al-istifal, kemudian ada di al-ismat, ya, kemudian ada di al infitah, ya, ada 5 karakter sin. Ya, kemudian fataman, fa, ya, fa makhrajnya ada di asyafatain, 2 bibir, ya, asyafatain 2 bibir. Kaidahnya yaitu di ujung, ya, ujung gigi seri bagian atas, ya, menyentuh perut bibir bagian bawah, ya. Terima kasih, ya. Ibu siapa sih? Mohon maaf, ibu apa? Bapak nih, ya. Siapa sih? Masya Allah. Terima kasih sudah mengirimkan mawar merah, ya. Ayo, ya, yang lainnya barangkali mau ngasih silahkan, ya. Semoga barokah semuanya. Terima kasih, bantu tap-tap layarnya, ya, biar videonya semangat, ya, semangat, terlalu eksis, ya. Fataman, ya, sini tadi, ya, fa, ya. Jadi asyafatain, ya, ketika 2 bibirnya tertutup tetapi beda dengan ba, ya. Asyafatain kan 2 bibir, tetapi kaidahnya fa ini beda, yaitu ujung seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Jadi hamsnya, sifat hamsnya tidak hilang. Ketika hamas af gitu, ya, fa-nya ketika sukun akan muncul sifat hamas. Fataman, ya, gunnah ditahan 2 harokat, ya. Fataman nawul, ya. Sini ada alif lam, alif lamnya qamariyah, ya. Terbaca sekali dengan jelas sekali, ya. Fataman nawul mauta, gitu. Lam, awas, hati-hati.
Hati-hati jangan sampai mantul. Fatamannawul mau, nawul mau. Awas, itu salah tuh. Nawul mau. Ada pantulan ya. Lam ini bukan kolkolah. Tapi diinkhirabkan, dicondongkan. Fatamannawul mauta gitu. Condongan. Kemudian mim. Mim patah menghadapi wawu sukun, ini bacanya lin. Ya, lin. Dimiringkan ya. Dimiringkan tapi tidak boleh digentak, tidak boleh dikasarin ya, karena sifat lin ini halus. Mauta ya, mauta ya gitu ya, miring. Kemudian il ya, di sini ada nun sukun ketemu huruf kaf ya, bacanya ikhfa hakiki ya, abad ya, boleh diabadin boleh ya, tapi yang jelas huruf ikhfa 15 ya. Semuanya ikhfa hakiki tuh. Harus dibaca samar dan ditahan 2 harokat ya. Kutum sama ya, nun sukun ketemu ta. Ikhfa hakiki juga ya. Kalau di sini mau ditambahin abad boleh ya, di sini ikhfa hakiki. Kutum mim sukun ya. Ketika ada mim sukun menghadapi huruf shad, ketika ada mim sukun menghadapi selain huruf ba dan mim ya, awas. Mim sukun menghadapi selain ba dan mim berarti bacanya idhar syafawi, dibaca jelas mimnya. Kutum gitu, jelas, ditahan 2 harokat ya, tahan 2 harokat karena hukum mim. Kutum sa, awas, bukan so. Bacanya jangan sodiqin ya, sa, tebal. Karena lidahnya terangkat, pergerakan udara dari dalam agak terhambat karena dia lidahnya terangkat ya, isti'la. Ya, ya, gitu ya. Kalau tertutup itbaq ya. Kalau sad ini isti'la ya, jadi pergerakan udara dari dalam ya, dia terhambat karena lidahnya naik. So gitu ya. So makhraj sama dengan sin, sama ya. So tapi dia isti'la, tebal. So panjang 2 harokat ya, mad tabi'i. Sadiqin ya, di sini ada kaf ya, awas, yang bedain nama kaf, jangan sadiqin pakai kaf, harus dibedain. Sadiqin mad arid lis sukun, qi al jawab ketika nun al khaisum, qin baru al khaisum ya. Ya, lanjut 1 ayat lagi dikit ya. Mau dilanjut apa di gimana nih? Ya, satu lah dikit ya. 95 dikit ya. Baik sahabatku semuanya ya, kita lanjut ke ayat yang ke 95 ya, 95. Wala tajidan, awas pendek semua ya. Temponya harus disamain. Sebentar di setting dulu biar kelihatan. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah ya. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammaru wallahu basirum bima ya'malun. Kayaknya loncat ini. Kenapa di 96? Masya Allah. 9. Oh benar 96 ya.
94 kelewat ya Allah ya Karim. 94 sahabat. 94, Masya Allah. Kita ulang. Tadi loncat ke 96 ya, Masya Allah. 94 ya, kita mulai. Ya, afan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur ya. Kenapa bisa loncat? 495 ya. 95 di sini nih ya. Nah, di sini 94 tadi ya. Sekarang masuk ke 95. Wala. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Dulu kali ya, biar mantap nih walaupun ya ayatnya ayat tersambung. Ya, baik. Kita awali lagi ya. Masuk ke 95 ayatnya, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. Sadaqallahul azim. Ya, ini 95 ya, sedikit ya. Masya Allah. Tadi kenapa langsung ke 96? Ya, baik ya. Walai, wala, wa ya, wawu atau wow. Makhrajnya ada di asyafatain ya, asyafatain. Tadi lo kita lempengin. Jadi pengen ketawa nih, bisa loncat begitu. Wow, asyafatain. Jadi tadi lo, bentar. Ya, asyafatain ya, di dua bibir ya, tetapi dia tidak tertutup ya, sahabatku ya. Au, karena dia bukan huruf mudah. Kemudian sifatnya ya, ada 5 karakter ya huruf waw ini. Yang pertama di al-jahar, yaitu tertahannya napas. Kemudian ada di ar-rakhwah, mengalirnya suara ya, au mengalir suaranya ya. Kemudian ada di al-istifal ya, lidahnya terdampar saja, tidak naik ya, au karena bukan istilah. Kemudian ada di al-infitah ya, tidak tertutup waw ini, terbuka au gitu, au ketika diucapkan. Kemudian al-ismat, yaitu huruf dianggap huruf susah ya, karena bukan al-idlah gitu ya. Jadi dihafalkannya yang pertama al-hamas. Al-hamas lawannya apa? Lawannya al-jahar gitu. Al-hamas mengalir. Berarti kalau bukan al-hamas masuknya ke al-jahar gitu ya. Karena al-hamas itu hurufnya ada berapa? Fa, hassahu, syahsun, sakat gitu ya. Kalau tidak ada di huruf itu berarti huruf sebelahnya atau sifat yang sebelahnya. Itu hafalkannya yang huruf-huruf yang sedikit-sedikit ya, al-hamas, al-asyidah gitu ya. Kemudian isti'la, kemudian ithbaq, kemudian ismat, idlaq ya. Itu yang harus dihafalkan. Kalau enggak di sifat yang itu berarti sifat lawannya gitu. Ya, ada 5 ya. Kemudian lai, nun sukun ketemu huruf ya. Ya, ketika ada nun sukun ketemu huruf ya, bacanya idgham ya. Idghamnya apa? Bigunnah sempurna ya. Lai ya, ditahan 2 harokat. Ya, ketika ada hukum nun sukun atau tanwin, contoh tanwin ya, menghadap huruf ya, maka wajib dibaca idgham bigunnah, didengungkan ya. Tahan 2 harokat. La yatamannau ya, di sini ada nun bertasid ya. Nun bertasid dibaca gunna ya, hukumnya guna atau sifatnya yang tidak berlawanan juga guna sama ya. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Yatamannau, naulin ya, miring, dimiringkan ya, huruf lin itu wawu dan ya. Ketika patah sebelum wawu sukun dan patah sebelum ya sukun, ini namanya lin ya, miring, nai gitu. Tamannauhu ya, makhraj di bawah tenggorokan, jangan lupa ya, di bawah tenggorokan. Kemudian sifatnya hamas ya,
mengalir ketika dia sukun. Ya, gitu ya. Abadam, ya, abadam bima. Tanwin, ya, tanwin ketemu huruf ba. Ketika ada tanwin menghadapi huruf ba, ini bacanya iqlab. Iqlab, ya, karena huruf iqlab ada satu, ba. Ketika ada nun sukun, tanwan, tanwin, tanwun, atau tanwin gitu ya, menghadapi huruf ba, maka dibaca asyafatain atau tertutup bibirnya menjadi huruf mim. Abadam, ini ada mim kecil ya, mim kecil tuh. Abadam bima, 2 harokat ditahan. Ini mad tabi'i 2 harokat juga ditahan ya. Kemudian secara makhraj, karena ini huruf mad ya, al-jaub ya, al-jaub melalui rongga mulut. Abadam bima qaddamat, ya, penekanan di huruf bertasdid, jangan lupa ya. Kemudian di sini ada huruf ta, makhrajnya ada di al-lisan, di mana alisannya yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Qaddamat, ya, makhrajnya di situ. Kemudian sifatnya hams ya gitu ya. Al-hamsu atau al-hams, mengalir ya ketika dia sukun. Qaddamat gitu. Alirkan, jangan qaddamat. Nah, kalau bacanya seperti itu berarti salah ya. Kenapa disalahkan? Karena karakter ta-nya jadi hilang, hamsnya jadi hilang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ayo bergabung sedikit lagi nih. Sudah mau 1:30. Qaddamat, ya, alirkan ya, hamas dia. Qaddamat aidihim. Nah, sini lin ya. Ya, sukun sebelumnya fathah. Ya, jangan dikasarin. Aidi mad tabi'i, ya, di mad tabi'i dal kasroh ketemu ya sukun. Panjangnya 2 harokat saja ya, tidak boleh banyak-banyak ya. 2 harokat itu sama dengan 1 alif ya. 1 alif itu sama dengan 2 ketukan gitu. Aidihim gitu ya, 2 ketukan saja. Kemudian makhrajnya karena ini mad ya, huruf mad, karena dal kasroh yang menghadap mad berarti al-jaub ya, al-jaub yaitu rongga mulut saja. Aidihim, di sini ada waqaf ya, waqful aula ya, di sini waqaf qaf lam. Kemudian ada mim sukun ya, ini ya secara hukum mim sukun menghadapi waw, mim sukun menghadapi waw yaitu idhar syafawi ya, harus jelas dibaca mimnya. Tapi di sini ada waqful aula, boleh kita berhenti untuk mengatur napas ya. Waqaf itu sebenarnya untuk kebutuhan kita ya, ketika napas kita nggak kuat bisa berhenti di waqaf gitu ya, atau bisa lanjut. Aidihim ya, secara sifatnya itu tawasud ya, ada di antara asyidah tertahannya suara dan arokha mengalirnya suara, bainnya di tengah-tengah. Kemudian ada di al-idlaq ya, huruf mudah mim ya, ma farra min lubbi ya, farra min nunnya digongkan ya, farra min lubbi. Ada 6 termasuk mim ya, huruf-huruf mudah. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu huruf mim ini gunnah ya, gunnah ketika dia bertasjid. Amma gitu ya, ketika tasjid ya. Kemudian lanjut wallahu ya, wallahu ya, di sini ada waw. Waw mempunyai 5 karakter, tadi sudah disebutkan ya. Ada di al-jahar, ada di ar-rakhawa, ada di al-istifal, ada di al-infita, ada di al-ismat, 5 karakternya ya. Kemudian lam jalalah ya, ada lam jalalah ya, kalimat Allah sebelumnya fathah ya, harokatnya fathah, maka wajib dibaca tebal. Wallah. Nah, penekanan di huruf lam. Awas jangan sampai wawullah. Ya, wawullah jangan ya. Wallah, tebalkan lidah lamnya. Wallah gitu ya. Kemudian lamnya panjang 2 harokat mad tabi'i ya. Wallahu ali. Awas ain. Makhrajnya ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah tenggorokan. Ali, jangan Ali.
Ya, kalau ali berarti masuk ke hidung, sedangkan ini al-jaub. Awas, hati-hati. Ali gitu. Ali lepas ya, dilepas ke rongga mulut saja, jangan masuk ke hidung. Ali ya, mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian secara makhraj al-jaub ya, rongga mulut saja. Alimum sama dengan tadi ya. Ya sama dengan ini tadi. Kalau ini tanwan, kalau itu tanwun gitu. Tanwin sih semuanya ya. Cuma membedakan domah tain dan patah tain. Di sini ada domah tain atau tanwin ya. Tanwin menghadapi huruf ba. Sama ya, bacanya iqlab ya, harus dibaca asyafatain atau mim ya. Terkatup bibirnya ali mum gitu. Panjang 2 harokat ditahannya. Alimum bid ya, di sini ada alif lam, awas. Di sini ba-nya dengan alif ya, kemudian di sini lam. Tetapi tidak terbaca ya, tidak terbaca. Berarti alif lam samsya, alif syamsya ya. Alif lam ta'rif asyamsya, asyamsya matahari ya. Tidak dantak ketika dilihat, panas gitu. Makanya lamnya tidak terbaca, tidak dibaca ya, karena masuk ke huruf syamsyah dha ya, huruf dha. Bidha sama ya, makhrajnya dengan dzal, tapi dha ini harus tebal ya, karena istilah. Jangan bidha ya, pakai dzal, harus bidha, tebal ya. Bidzalimin, ari disukunnya. Dha mat tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 ketukan ya. Kemudian mi mad tabi'i ya, sebelum ditutup dengan nun ya, sebelum disukunkan. Kemudian mi-nya ini harus pakai al-jaub ya, rongga mulut. Mimnya al-khaisum ya, mimnya al-khaisum. Masuk hidung. Tetapi ketika mi ya, al-jaub, kemudian ditutup lagi dengan al-khaisum. Bidzalimin. Nah, masuk hidung lagi gitu ya. Ya, sudah selesai ya 94 dan 95 2 ayat. Alhamdulillah ya, sudah hampir 1 jam. Ya, 1 jam ya. Sudah setengah 2. Mulai tadi jam 12 lewat ya. Baik sahabatku ya. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjut ba'da duhur ya. Silahkan yang belum puas mohon maaf ya, karena waktunya kita bagi-bagi ya. Aktivitas manusia hidup itu banyak sekali ya. Ketika kita dibutuhkan dengan duniawi ya, wajib juga ya mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi jangan salah juga ya, jangan terlalaikan, karena ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan hartamu ya, anak-anakmu, hartamu gitu. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau ente kalian berbuat seperti itu ya, walaupun itu anak kandung, walaupun itu harta sendiri, tapi kalian lalai gitu kan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik ya. Makanya ya, selain kita berjuang untuk dunia, amali dunyaka ka'annaka ta'isu abada ya, kerjakanlah duniamu seakan-akan, kata Nabi, umur kita kekal di dunia ini atau panjang ya. Tetapi kata Nabi, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda ya. Tapi jangan lupa, kerjakanlah akhiratmu ya, seakan-akan kita besok akan mati. Masya Allah ya. Supaya kita mencari dunia punya motivasi semangat ya, dan mencari akhirat juga kita harus semangat ya. Itu saja sahabatku semuanya. Mohon maaf atas segala khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwin, terakhir kalinya masuk. Masya Allah baru masuk ya.
baru saja mengirim hadiah. Terima kasih, Masya Allah. Terakhir Ibu, besok ya, besok dilanjut lagi karena sudah dari setengah 12 tadi ya sampai setengah 1. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.